kamarnya sedikit. Nah, biar lebih enak lepas kacamata dulu. Sama ini barang bawaan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yasa. Tujuan saya apa di sini? Tugas sih. Saya akan memberikan sebuah pemahaman atau materi tentang penerapan good corporate governance dalam mencegah fraud di perusahaan publik. Oke teman-teman, apa itu GCG? GCG itu dalam perusahaan merupakan sebuah penerapan tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hal ini tuh mencakup transparansi, terus ada akuntabilitas, independensi, terus responsibilitas dan fairness atau kewajaran. Yang pertama itu ada prinsip transparansi. Transparansi itu lebih ke buka-bukaan ya. Sebagai perusahaan tuh wajib, apalagi yang udah go public, itu tidak ada yang disembunyikan. Jadi biar tahu kondisi dan kinerja perusahaan tersebut. Bentuk dari transparansi itu ya dari laporan perusahaan, baik dari laporan keuangan ya, laporan keuangan ataupun laporan non keuangan. Dari laporan non keuangan itu laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan itu mencakup ya hal-hal yang tidak hanya fokus pada keuntungan saja bagi pemegang saham ataupun perusahaan tersebut, tapi mereka juga akan terbukti peduli dengan lingkungan sekitarnya. Investor atau pemegang saham akan mengetahui tentang nilai dan kinerja perusahaan dan apa saja sih hal-hal yang terjadi pada perusahaan tersebut. Setelah transparansi itu ada akuntabilitas ya. Akuntabilitas itu lebih ke tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Maksudnya itu perusahaan apabila melakukan sebuah tindakan tuh harus ada tanggung jawabnya ya teman-teman. Seperti melampirkan laporan atau memberikan laporan perusahaan. Apa yang terjadi dalam laporan perusahaan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu sepemahaman saya ya teman-teman. Sedikit tambahan untuk tadi ya tentang akuntabilitas, lebih ke misalkan seorang manajer yaitu mengambil keputusan yang buruk di tahun tersebut. Manajer tersebut mengakui dan bertanggung jawab atas tindakan yang dia lakukan. Jadi ya intinya tanggung jawab apa yang telah diperbuat. Selanjutnya ada responsibilitas. Responsibilitas itu lebih ke respon perusahaan tentang tindakan atau apa yang dilakukan. Maksudnya tuh misalkan seperti ini ya. Sebagai perusahaan apabila ada yang komplain atau disebutnya keluhan gitu dari konsumen ataupun masyarakat, perusahaan tuh harus responsif gitu. Maksudnya tanggap dan tahu kebutuhan apa yang seharusnya dipenuhi untuk memenuhi keluhan atau komplain masyarakat atau konsumen tadi. Untuk selanjutnya ada independensi ini ya, maksudnya tuh tidak terpengaruh oleh pihak-pihak lain. Sebagai perusahaan tidak boleh terpengaruh oleh ya lebih ke konflik kepentingan sih ya, karena ya perusahaan kalau misalkan disetir ya perusahaannya kurang baik. Jadi gini teman-teman, independensi itu tidak terpengaruh, maksudnya tuh sebagai auditor di perusahaan tersebut kita jangan terpengaruh oleh manajemen perusahaan tersebut. Jadi sebagai auditor kita harus independen dan mengaudit tanpa ada konflik-konflik kepentingan atau kebutuhan pihak-pihak tertentu. Jadi sebagai auditor kita harus objektif. Yang terakhir ada fairness atau adil ya. Ini juga penting karena hubungannya itu dengan karyawan. Maksud karyawan itu dalam rekrutan karyawan kita harus tanpa memberikan ras atau adat atau apapun ya. Perusahaan penerapan GCG yang baik itu tidak lepas dari 5 prinsip tadi. Ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Sekarang kita ke fraud ya. Karena kan tadi judulnya kita penerapan GCG dalam mencegah fraud atau kecurangan di perusahaan publik. Fraud itu kecurangan, cuman lebih ke kecurangan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Cuman ya menurut saya fraud itu kecurangan yang disengaja. Kenapa orang-orang tuh melakukan fraud?
mungkin alasannya tuh terdesak oleh ekonomi ataupun pengen cepat kaya ya. Atau dia menemukan sebuah celah, makanya prinsip BCG yang baik itu sangat penting ya, atau tata kelola yang baik itu penting biar tidak ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang ya begitulah, ya itulah fraud ya. Makanya GCG itu dibutuhkan dalam perusahaan agar mencegah fraud tersebut. Selanjutnya itu manfaat penerapan GCG, terutama yang pertama itu manfaatnya yang menjaga kepercayaan dari stakeholder. Terus ada juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber daya. Terus menjaga kepatuhan perusahaan juga akan aturan atau hukum yang berlaku ya. Kurang lebih manfaatnya ada seperti itu. Mungkin beda perusahaan beda manfaat, maksudnya tuh apa yang dibutuhkan perusahaan dan apa yang dibutuhkan pemegang saham itu sangat berbeda. Makanya pada GCG ini diharapkan dapat memenuhi hal-hal tersebut. Contohnya ya gitu, kita ambil ya, kalau dari perusahaan publik pasti banyaknya kita ambil dari contohnya itu dari pekerjaannya atau tempat saya bekerja. Saya bekerja di salah satu kementerian, saya di back office bagian itu simpel aja. Loket itu kan disebutnya garda depan sebuah tempat pekerjaan. Sebagai garda depan yang saya lihat itu potensi kecurangan itu ada. Nah, kita lebih ke menitik beratkan pada prinsip independensi ya teman-teman. Ingat kan, independensi itu tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Jadi dia berpegang teguh dengan pendiriannya dan tanpa pengaruh dari pihak luar. Sebagai loket seharusnya dia profesional dan tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan orang lain. Oke, kita lanjut aja ke solusi agar tidak terjadi fraud atau kecurangan tersebut. Yang pasti sih pengawasan itu sangat penting dalam mencegah fraud atau kecurangan tersebut. Siapa yang melakukannya? Yang manajer apa disebut manajer loket, bisa manajer loket agar tidak terjadi konflik kepentingan tersebut. Yes, manajer loket itu harus bekerja ekstra ya. Jadi soal fraud ini cakupannya sangat luas ya, karena hubungannya itu dengan budaya perusahaan tersebut atau budaya tempat kerja kita. Kalau misalkan budaya tempat kerjanya sudah seperti itu, ya susah. Terus kamu kenapa masih kerja di situ? Ya menurut saya selagi tidak mengganggu pekerjaan saya, pekerjaan itu tidak ada yang enak, cuman sebagaimana kita menanggapi pekerjaan tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan tentang pemahaman penerapan GCG itu dalam mencegah fraud di perusahaan publik ya. Untuk perusahaan publik itu contohnya pasti banyak ya, tapi cuma di internet pasti banyak soal PT Pertamina kemarin ya kan, itu terjadi skandal korupsi ya. Intinya saya hanya memberikan gambaran di tempat kerja saya bahwa fraud itu pasti ada, dan saya juga lebih menekankan di tempat pekerjaan saya itu independensinya kurang. Jadi masih ada konflik kepentingan yang terjadi di tempat kerja saya. Yaitu menurut saya tidak bisa dihindari sih konflik kepentingan tersebut ya. Cuman ya hubungannya dengan konflik kepentingan, saya juga kena imbasnya gitu. Maksud imbas itu misalkan si A udah menerima gitu, saya yang ditekan karena saya bagian back office dan bagian aplikasi. Jadi ya misalkan mereka itu pengen cepat ya ke saya. Harusnya kan pekerjaan itu sesuai urutan dan daftar ya dari nomor berkas, cuman ya tidak bisa. Ya mungkin itu mah hanya gambaran aja ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada kondisinya sama seperti saya, cuman ya ini hanya sebatas informasi dan edukasi, tidak merugikan pihak-pihak tertentu yang hubungannya itu dengan tugas saya. Terima kasih teman-teman. Dadah.